masyarakat. Terima kasih kepada Bu Yuyun selaku pemangku kegiatan tujuan dan ngrungokke Pak Irwan. Hari ini kita ketemu dan semoga ke depan kita lebih sering ketemu lagi karena ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama. Nah, masuk jadi kita punya permasalahan yang klasik klise. Jadi kita nggak punya minum data baru. Penelitian tentang hati itu sedikit sekali, bahkan yang kita lakukan bersama baru dua kali di Bantul dan lingkupnya kecil, jadi masih bisa dibilang kelurahan ya Mbak ya. Ya, belum sampai, ya bahkan sampai belum sampai kelurahan. Jadi sementara lanskap kita itu sangat luas, jadi kita minum data baru. Masalah yang lebih parah lagi, kita nggak punya data lama. Jadi di Bantul dulu ada apa itu nggak ada catatan ilmiahnya. Jadi bagaimana kemudian kita mencari tahu tentang sejarah alam di Bantul khususnya dan Jogja pada umumnya itu sebuah tantangan tersendiri. Jadi problem utamanya data baru dan data lama. Dan kebetulan di sini ada teman-teman yang saintis dan calon saintis. Ini PR kita banyak sekali. Terus kenapa kita butuh data baru itu untuk melihat kondisi terkini. Jadi hari ini ada apa, kondisinya seperti apa, itu kita bisa membacanya pakai data yang sekarang. Sedangkan data lama itu akan kita gunakan sebagai baseline atau data dasar. Dari membandingkan keduanya, kita bisa melihat perubahan yang terjadi. Tanpa keduanya kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, apa yang berubah, apa yang berkurang, apa yang bertambah. Terus itu tadi data yang nggak banyak itu menjadi meningkat, jadi menganggap kerusakan itu hal yang biasa. Munculnya ikan invasif di sungai itu wajar, karena tahunya yuk sejak orang-orang ini tahu, sadar, lihat itu ya memang adanya kayak gitu. Jadi dulunya seperti apa itu sudah terlupakan. Mengapa ini terjadi? Karena itu tadi ada catatan yang berhenti atau tidak ada lagi. Terus kita nggak punya baseline data. Kenapa itu bisa terjadi? Risetnya berhenti, pencatatannya berhenti, atau minim, dokumentasi berhenti. Kemudian tidak ada lembaga yang memiliki perhatian pada sejarah alam. Kalau saya boleh tanya, di Indonesia itu museum sejarah alam ada berapa? Museum of Natural History ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita di Fakultas Biologi punya museum biologi, itu dulu sempat disuruh-suruh untuk menjadi museum sejarah alam. Nyatanya sampai hari ini tidak berundung, jadi masih diam di tempat. Next. Ini balik. Nah, berikutnya. Terus apa yang bisa kita lakukan itu? Yang saya usulkan untuk kita lakukan bersama itu, kita membuat gerakan citizen science itu tadi, khalayak yang bekerja berperan layaknya seperti saintis. Jadi tapi juga nggak salah-salah nih, kita harus punya bekal, kita belajar bersama agar kita setidaknya punya dasar-dasar keterampilan pengetahuan seperti saintis pada umumnya. Salah satunya adalah menggiatkan kembali riset, pencatatan, dokumentasi keanekaragaman hayati. Ini cara yang seperti apa nanti di belakang akan kita obrolkan. Kemudian yang kedua, mencari referensi ilmiah tentang keanekaragaman hayati masa lalu. Ini sulit. Bahkan referensi yang lalu pun bisa jadi tidak tepat. Tapi itulah dinamika ilmu pengetahuan. Catatan-catatan mungkin zaman penjajahan mungkin bisa digoleki di Leiden sana, tapi kita butuh translate, butuh menerjemahkan, dan itu pun belum tentu ada catatan tentang Jogja, tentang Bantul.
Alternatifnya adalah mengumpulkan ingatan atau tuturan tentang keanekaragaman hayati pada masa lalu. Ini yang apa nyebutnya etnobiologi. Jadi biologi tapi juga tentang kebudayaan, jadi tentang kisah lama, tentang tuturan, tentang ingatan di masa lalu. Harapannya ke depan kita bisa mengerjakan ini bersama-sama. Itu sih. Next. Lalu apa yang dibutuhkan oleh teman-teman ketika dilibatkan dalam kegiatan citizen science untuk menjadi citizen scientist itu kita harus ngapain sih? Kebetulan di sini ada teman-teman yang scientist beneran ini nantinya. Ada yang sudah lulus, ada yang belum, dan harapannya ini nanti teman-teman yang akan menjadi guide, yang akan menjadi pendamping. Lu senyum-senyum lu. Bebanmu berat Mas. Itu. Jadi kita butuh keterampilan berpikir saintifik nih. Yang kedua landasan pengetahuan, dan dua poin ini kaitannya dengan peningkatan kapasitas. Kita butuh berlatih bersama. Yang sederhana tapi aplikatif ini salah satunya identifikasi keanekaragaman hayati. Jadi beberapa teman di sini yang sudah biasa dolanan burung, reptil, amfibi, atau ikan itu mungkin sudah terampil untuk membedakan. Tapi teman-teman yang baru bergabung dan berniat untuk menjadi bagian dari gerakan ini akan butuh latihan bersama. Yang ketiga adalah kode etik. Kenapa butuh kode etik? Karena sampling pendataan itu juga berisiko bagi keanekaragaman hayati yang didata. Jadi sebenarnya ini saya cerita kebiasaan buruk beberapa ini ya, praktek pendataan, yaitu sebenarnya ada semacam aturan tidak tertulis sih. Jadi kalau kita capture hewan, menangkap untuk didata, ketika itu tidak dibutuhkan ya nanti dikembalikan. Nah ini kadang-kadang terlalu bersemangat, jadi semuanya dikoleksi diawet ke kabeh. Ini boros sumber daya alam. Yura yang terbiasa di lapangan akan menyadari itu, saya yakin pernah mengalami itu. Gitu. Yang keempat adalah review scientist, karena citizen scientist ini bukan scientist yang sebenarnya. Jadi butuh penguatan dari scientist beneran, dari otoritas keilmuan untuk memvalidasi data dan informasi dokumentasi yang dikumpulkan. Yang kelima adalah dukungan antara berbagai pihak. Jadi kita duduk di sini hari ini itu salah satunya bentuk ini tadi. Ini dukungannya dari Mbak Yuyun dan DLH Bantul yang memberi saya ruang untuk ngobrol, untuk mengumpulkan teman-teman. Karena kalau saya ngumpul ke dewe ora mampu. Nyiap ke makan minum cemilan itu saya enggak duit. Jadi saya minta tolong DLH, dan ini itu tadi dukungan antara berbagai pihak. Dan ada beberapa pihak lain yang sudah menyatakan siap untuk mendukung gerakan kita. Yang terakhir adalah teknologi. Poin ini yang akan menjadi obrolan lanjutan nanti di belakang. Itu karena saya dan beberapa teman ini membuat sebuah aplikasi yang nantinya bisa dipakai bersama untuk melakukan pencatatan. Jadi teman-teman jalan-jalan ketemu apa itu bisa direkod, dicatatkan. Sehingga kita bisa mengumpulkan data tanpa harus bikin penelitian yang serius, nggak harus di ekspedisi, tapi jalan-jalan pun kita bisa berkontribusi pada sains. Next. Nah itu tadi, sebelum salah satu hal penting untuk menjadi citizen scientist itu adalah memahami, menyadari apa itu ilmu pengetahuan. Jadi apa yang disebut ilmu pengetahuan itu punya beberapa value, punya beberapa nilai. Yang pertama objektivitas berdasarkan data dan fakta. Jadi dalam sains kita boleh keliru, tapi tidak boleh bohong. Itu mendasar sekali. Jadi kita melihat kejadian suatu fenomena, kita mencatat jujur, tapi ternyata kita keliru. Itu nggak apa-apa. Jadi misalnya saya lihat
burung ukuran tanggung antate ada kuningnya, itu bisa jadi trotoan, bisa jadi tilang. Saya menyimpulkan itu kutilang, ternyata bukan, nggak apa-apa itu. Tapi kalau nggak ada apa-apa terus aku bilang, oh ada kutilang, itu nggak boleh. Itu tadi di poin itu. Yang kedua empiris berdasar pengamatan yang dapat diuji dan diverifikasi. Jadi beberapa hari ini saya alat-alatan sama anak wedok saya di sana itu. Ada orang tanya ini kan apa? Saya bilang tawes. Terus dia tanya buktinya apa? Nah, itu tadi bagian itulah dinamika sains. Jadi kalau boleh dipertanyakan, misalnya saya atau Mas Alio itu ngiden ini apa ular pucuk, itulah prasina. Oh, prasina apa misterisan nih? Nah itu nggak apa itu. Makanya mempertanyakan itu harus yang memberikan jawaban harus siap dengan argumennya. Kemudian sistematis disusun dan diorganisasi secara sistematis. Jadi ada tingkatan-tingkatan, ada teori, ada hukum, ada model. Itu nanti belajar bareng-bareng itu. Yang jadi pemateri teman-teman yang saintis. Ya. Terus reproduktabilitas, artinya produk sains itu bisa diuji ulang, direproduksi untuk menunjukkan konsistensi. Kemudian falsabilitas, berpotensi dibuktikan salah melalui pengujian. Jadi apa yang kemudian kita yakini benar di hari ini secara sains itu bisa jadi besok salah. Itu salah satu yang lazim dialami terjadi itu di dunia taksonomi. Jadi dulu kita meyakini bahwa melemnya di sini itu ada 2 spesies, yang satu Osteochilus vittatus, yang satu Hasselti. Tapi ternyata setelah diuji itu secara morfologi beda, bentuk mulutnya beda, yang satu ngadep depan, yang satu ngadep bawah. Tapi setelah diuji secara molekuler ternyata perbedaannya tidak cukup signifikan untuk menyatakan bahwa keduanya itu adalah spesies yang berbeda. Artinya akhirnya di-merge, digabung jadi satu, semuanya jadi Vittatus. Jadi yang kemarin benar itu bisa jadi sekarang salah. Itu nggak apa-apa desain. Terus prediktabilitas dapat digunakan untuk membuat prediksi. Itu tadi seperti Pranoto Mangso itu tadi, ketika kita sudah punya pattern, kita punya pola-pola yang tercatat, terbaca, teranalisis, itu kita bisa membuat perkiraan nantinya akan seperti apa. Kemudian kumulatif, artinya ilmu pengetahuan yang ada saat ini dapat dikembangkan, memperbaiki ataupun menggantikan pengetahuan yang ada sebelumnya. Jadi kalau ada sesuatu yang disebut ilmu pengetahuan atau ilmu tapi tidak punya nilai value, ini berarti itu sebenarnya kalau kita ngomongnya sains tidak pantas untuk disebut sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini tadi yang saya ngomong aplikasi tadi. Jadi kami mengembangkan sebuah aplikasi sederhana yang bisa kita pakai untuk nyatet keanekaragaman hayati. Ini sebenarnya idenya datang dari Burungnesia dan Inaturalis. Jadi kalau Burungnesia itu aplikasi yang khusus burung, di Inaturalis itu semua taksa direkod, dicatat, tapi mekanismenya terbuka, jadi semua orang bisa melihat. Ini baik karena mudah diakses, tapi juga berbahaya karena datanya terbuka. Makanya kami coba mengembangkan aplikasi yang datanya boleh diakses tapi terbatas. Artinya orang yang mau tahu datanya harus membuat request, alasannya apa, dari mana, sehingga sebisa mungkin meminimalisir jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi gampangnya aplikasi ini bisa diinstal di HP, kita jalan-jalan nemu apa, kita bisa mengentrikan data di sana. Misalnya ketemu itu dari Sirtu misalnya, itu bisa dicatat secara otomatis, lokasinya akan terekam di situ. Ini masih kasarnya, dan sekalian saya meminta izin teman-teman, sekiranya nanti teman-teman ini bersedia menjadi menguji coba aplikasi ini, mohon berkabar atau menyatakan diri bersedia agar setidaknya jadi sebuah kegiatan uji coba
agar kami sebagai developer itu punya feedback, punya umpan balik tentang kelemahan, kekurangan, terutama dari sisi user experience, sehingga di nantinya akan terus bisa dikembangkan agar lebih baik. Next, kemudian yang tidak kalah penting adalah itu tadi, dan aplikasi tadi dipakai untuk mengumpulkan data sekarang, tapi data masa lalu itu menurut saya salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan penelusuran kisah dan tuturan tentang keanekaragaman hayati di masa lalu. Ini bisa jadi gerakan literasi. Kemudian sebenarnya saya undang seorang teman pegiat literasi beberapa, salah satunya hadir Mas Tita. Ini beliau ini latar belakangnya sejarah, menulis buku sejarah seni rupa ya Mas ya. Itu, dan ketertarikannya pada keanekaragaman hayati juga tinggi, makanya ini bisa dikolaborasikan, dan keterampilannya menulis tentang sejarah dan interestnya tentang kehati plus support dari teman-teman semua, harapannya kita bisa punya sebuah catatan, sebuah produk teks di mana kita bisa membaca, membayangkan kondisi keanekaragaman hayati di Bantul, di Jogja, di Indonesia pada masa lalu. Ini saya nyuplik bukunya Pak Gary, Ethnobiology for the Future, karena itu tadi keterbatasan sains, keterbatasan pencatatan ilmiah itu membuat ada gap, ada rentang waktu di mana data itu kosong. Jadi menggabungkan antara budaya dan biologi ekosistem, biodiversity itu sebuah alternatif yang pantas untuk dicoba. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menelusuri kisah masa lalu, baik itu dengan kita menginterview, kita ngobrol dengan orang lain, kita bertanya layaknya wartawan, atau kita bisa menggali ingatan kita sendiri. Jadi belakangan saya coba nulis tentang beberapa burung dan berdasarkan ingatan saya di masa lalu. Jadi saya warga Pangharjo, Sewon, Bantul. Di masa kecil saya masih ketemu burung dejo, saya masih ketemu kacer Jawa, ketemu kipasan belang sikatan, masih ketemu gelatik batu, gelatik wingko. Jadi ingatan itu masih terekam, dan itu mulai kembali saya tulis, dan harapannya sih nanti teman-teman juga bisa menulis hal yang sama, nggak harus tentang burung, bisa tentang reptil, bisa tentang amfibi, bisa tentang ikan, dan itu kalau kita kumpulkan bareng-bareng akan menjadi sebuah naskah yang pasti menarik, karena itu tadi bisa memberi gambaran bagaimana kemudian lingkungan alam kita di masa lalu seperti apa.